Masih di halaman 92. Wa tariquha ula ilmat kurina suniyatun wa akhlaquhum nabawiyatun. Yu'rafu atau ya'rifu boleh. Yu'rafu dzul intisab batihatun annahu haqiqatun satatun qatatun asrafun dzul tisofin wa tisofin. Summa qala nakilan anil habib Abdillahil Haddad wa qala radhiyallahu anhu isnani lahumul minah ala aliyabi alawi Sayyidina Ahmad ibni Isa kharaj bihi minal fitani wal bidai wal faqih al muqaddam salamatum min hamlis silah. Artinya apa? Jalan mereka yang disebutkan adalah menganut ahlus sunnah wal jamaah, dan akhlak mereka adalah akhlak kenabian. Orang yang berpikiran adil tahu secara intuitif bahwa mereka adalah pemimpin yang benar-benar mulia dan ahli dalam keadilan dan integritas. Kemudian beliau berkata sambil mengutip perkataan Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau berkata begini, semoga Allah meridhoinya bahwa ada dua orang yang telah karunia oleh keluarga Abi Alawi, yaitu junjungan kami Ahmad bin Isa yang telah mengeluarkan mereka dari berbagai cobaan dan berbagai bid'ah. Kemudian yang kedua adalah Faqih Muqaddam yang membebaskan mereka dari membawa senjata. Tentu pernyataan ini layak untuk saya kritisi, karena artinya kan begini, jalan mereka adalah jalan yang menganut ahli sunnah wal jamaah. Artinya bahwa keturunan dari Alawi ini mengaku sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah. Sementara Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia, apakah mereka layak disebut sebagai penganut ahlus sunnah wal jamaah? Mereka menciptakan berhala-berhala di hatinya para muhibbin, seakan-akan bahwa Habib itu adalah junjungan yang tiada banding, tiada tanding. Bahkan terkesan muhibbin ini lebih takut pada para Habib ketimbang kepada Tuhannya. Apakah ini ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kemudian mereka menciptakan makam-makam palsu yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dan buktinya sudah nyata, banyak yang sekarang sudah dibongkar. Apakah itu ajaran ahli sunnah wal jamaah? Sementara mereka juga memproklamirkan diri bahwa barang siapa yang cukup mencintai Habib, maka jaminan masuk surga. Bahkan melihat Habib atau melihat orang yang melihat Habib tanpa di hatinya menyimpan kebencian kepada Habib itu sendiri, maka jaminan masuk surga. Apakah itu ajaran ahli sunnah wal jamaah? Kembali saya serahkan penilaian ini kepada penonton. Apakah Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia ini sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah seperti yang kita ikuti dan seperti yang kita ketahui? Tentu penonton bisa menyimpulkan. Kemudian pernyataan lagi, akhlak mereka adalah akhlak Nabi. Nah, pernyataan ini yang keras saya kritisi. Kalau ini doa, tentu tidak saya kritisi. Siapapun boleh berdoa dengan doa yang baik-baik. Ya Allah, semoga keturunanku nanti menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang alim. Kalau ini doa, tentu tidak akan saya kritisi, karena doa tidak harus selalu terwujud. Kenapa ini menarik saya untuk mengkritisi? Karena ini bukan doa. Yang tertulis dalam kitab Uqudul Almas halaman 92 ini pengakuan. Pengakuan dari keluarga Alawi bahwa mereka
menyatakan akhlak-akhlak dari keturunannya ini akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Penonton bisa menyimpulkan untuk membuktikan argumen ini sebagai argumen yang benar, untuk membuktikan bahwa pengakuan ini adalah pengakuan yang sahih, pengakuan yang benar, maka kita harus meneliti, cek fakta yang ada. Ini namanya kajian ilmiah. Jadi kajian ilmiah itu kalau ada sebuah pengakuan atau sebuah pernyataan, maka kita tidak boleh serta-merta mengambil kesimpulan bahwa itu pernyataan yang benar. Tapi kita harus cocokkan dengan fakta di lapangan. Ketika fakta di lapangan tidak cocok dengan sebuah pengakuan, maka pengakuan itu adalah pengakuan yang batil. Mereka membanggakan diri, mereka sombong, mereka merasa paling mulia, mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka menghina ulama-ulama pribumi, mereka merendahkan kiai-kiai pribumi yang nyata-nyata punya peran besar terhadap peradaban Islam di Indonesia. Apakah ini cucu Rasul? Apakah ini akhlaknya akhlak Nabi? Tentu tidak. Jika antara fakta dan sebuah pengakuan tidak sesuai, maka kitab Fiqhul Almas halaman 92 ini adalah omong kosong belaka.